Oke, selamat jumpa para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada yang menyaksikan podcast kali ini, podcast RRI Nabire Cerita Mereka. Kita sudah kedatangan nih narasumber yang asik di saat ini. Gantengan orangnya ya, penasaran nih. Oke, aduh penasaran banget nih, masnya ganteng banget, bingung saya. Oke, dan kita sudah kedatangan nih Mas Makmur. Jadi Mas Makmur ini adalah salah satu pelaku UMKM yang ada di Nabire, dan nama usahanya adalah Jasmine Banana. Kalau sudah main ke Nabire, bisa sih nyobain Jasmine Banana. Jasmine Banana tuh enak deh, bener nggak bohong, nggak nambah-nambahin, asik bener, enak. Selain pisang ada juga olahan-olahan lainnya. Tapi nanti kita akan lebih dengar lebih jauh, lebih jelas lagi sama Mas Makmur ya. Kita sapa dulu untuk Mas Makmur. Mas Makmur? Oke, Oke. kita ketemu lagi nih Mas Fauzi nih. Iya. Saya Makmur, Hmm. sebagai owner dari Jasmine Banana. Oke. Di situ sejenis cemilan dari pisang, terus Cemilan dari ada pisang, ya. menu-menu lain juga. Hmm. Di Jasmine Banana cemilannya untuk semua kalangan sih. Semua kalangan ya. Oke, Jasmine Banana. Mas Makmur asli sini, asli Nabire. Besar di sini kayaknya. Besar di sini. Kalau saya aslinya saya Bugis. Aslinya Bugis ya. Oke, dah lama berarti dari kecil di sini ya. Oke. Mulai dari kapan sih Mas Jasmine Banana? 2018 ya. 2018. Saya mulai dari jualan online. Jualan online basicnya. Belum ada stand, belum ada apa. Oh. Kita manfaatkan media sosial. Oke. Terus berjalan 2019 kita buka booth Hmm. pakai stand kontainer itu. Hmm. Mulai jalan 2019 sampai sekarang alhamdulillah sudah buka 2 lokasi. 2 lokasi ya. Oke. Dulu pertama kali buka di mana Mas? Pas depan RRI, studio yang Oh iya. ada saat ini. Depan RRI ternyata ya. Oke. Yang seperti itu. 2018 jualan online ya. Jualan. Oke. Kok bisa kepikiran sih Mas buat olahan pisang? Ini gimana sih ceritanya? Kebetulan kali, maksudnya kita kayak waktu itu jalan-jalan pas lagi di Makassar. Oke. Itu istri yang coba. Istri yang coba. Nah, dia lihat, mau, Mm-mm. nah, coba kita beli sih nggak beli. Tapi saya nggak coba saat itu. Memang Oh iya. dia yang mau. Terus saya Oke. lihat hanya peluang yang saya lihat saat itu, memang lagi Us. memikirkan bagaimana supaya Cuan ya pokoknya. Oke, siap. karena saat itu termasuk saat-saat yang sulit juga buat saya. Oke, siap. Mulai dia coba, terus saya lihat kayak terpikirkan sesuatu. Misalnya, ini dari pisang nih modelnya kayak begini, terus manis kayaknya banyak yang suka nih. Oke. Saya kalau coba di Nabire kayaknya boleh nih. Oke. Mulai dari situ. Mulai dari situ ya, dari awal ya. Awalnya di situ. Ya, padahal hanya dari nyoba olahan pisang ya. Oke. Kita keluar jalan di sana kayak di sana kalau dibilang pasar segar. Pasar segar. Oke. Tempat jualan kayak UMKM juga, cuman di sana banyak cemilan-cemilan makanan. Dari yang ringan sampai yang berat pasti di sana ada. Oke. Terus itu cobanya di situ. Nyobanya di situ. Oke. Langsung kepikiran pisang itu ya yang jadi apa? Untuk bahan utama ya. Pertama kali nyoba riset ya Mas. Pasti kan kalau UMKM ya, apalagi UMKM makanan lah, base makanan gini. Pasti kan nyoba resep pertama ini yang paling penting ini. Berapa lama Mas? Mungkin spill sedikit ya, berapa lama? Nggak butuh waktu lama sih. Gak butuh waktu lama. Cuman beberapa kali coba. Beberapa kali coba aja. Karena dari pisang yang mentah kan berproses juga, terus kita tunggu masak, kita cari yang masak, terus masak yang bagus yang mana, kayak begitu. Oke. Sebelum diolah jadinya pisangnya harus dibagaimanakan dulu. Itu. Oke. Terus kita bungkus, terus olahan sausnya itu sempat beberapa kali juga karena dia tuh kayak kekentalan atau kecairan. Oke. Itu bisa pengaruh ke rasa. Di finishingnya ya. Oke.
lama ya Mas ya ngolah kayak gitu ya? Enggak main-main loh ini. Itu langsung kepikiran langsung mau jualan nih gitu ya? Ketika awal gitu. Iya. Oke. Langsung kepikiran belum, wah ini kalau saya buka di Nabire ini boleh nih. Gitu. Jadi setelah dari situ besoknya kita coba cek tiket. Langsung ke Nabire. Coba sini ya. Coba sini. Kalau pertama kali Mas, apa ya? Kalau kita bicara sukses, ini kan nggak langsung naik ya. Iya. Pertama kali yang beli itu kartu online pertama, itu jualannya di mana Mas? Di depan di kompleks ini atau di mana? Di dalam rumah. Di dalam rumah? Memang rumah. Okay. Itu di rumah orang tua saya itu. Oke. Lokasinya dari sini sekitar mungkin 20 kiloan ya. Jadi itu 15-20 menit lah. Nabire pinggir lah, Nabire coret ya. Belum coret ya, masih pinggir ya. Oke. Di area Samabusa. Di area Samabusa. Oke. Area Samabusa. Kita coba di situ produksi. Kita ke teman-teman dulu. Mereka coba. Wih, katanya enak. Oke, respon langsung bagus. Bagus. Oke. Cuman masukan tetap kita tanggapi. Kayak ini kurang ini. Ini kebanyakan. Oke. Begitu. Pasti ada kayak gitu. Oke. Terus dibantu promosi juga, akhirnya meluas. Oke. Kita masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, WhatsApp. Kita promosi, terus terima pesanan. Hari pertama saya masih ingat sekitar 10-12 box. Tapi itu masih ke teman. 10-12 box. Itu masih ke teman. Nanti hari kedua ketiga ini masih jualan online. Oke. Nanti hari kedua ketiga kita mulai naik ke 20-25. Oke. 30-40 itu pengantaran. Itu saya sendiri yang antar. Jadi memang kita olah di rumah. Selesai semua pesanan, saya go antar satu persatu pesanan. Jadi kalau 30 pesanan satu orang satu box per orang berarti 30 rumah. 30 rumah kita meluncur. Oke. Ini kan kalau mungkin yang sudah pernah ke Nabire ya. Samabusa tuh jauh loh, bener dari kota loh. Saya aja mungkin yang apa ya, yang memang kita mungkin harus ambil gambar atau ngambil liputan ke sana pun kadang besok-besok aja lah ini. Iya. Berarti dari sana pesan jarang, mungkin yang teman-temannya sama banyak di sana atau banyak di kotanya ketika di kota. Di kota. Berarti saya di sana malah nggak dapat pelanggan. Oke, berarti antar dari sana ke kota. Ke kota. Oke. Balik. Jadi selesaikan semua di kota. Semua selesai. Saya balik lagi ke Samabusa. Oke. Tapi sebelum balik kadang itu saya telepon dulu di situ kekurangan apa bahan, karena kita tetap belanjanya di kota. Jadi supaya saya tidak bolak-balik, saya setelah selesai pengantaran saya singgah beli apa, misalnya pisang. Saya ke pasar sore ambil pisang, terus bahan baku apa lagi gitu. Saya singgah sekalian pakai uang itu. Jadi hanya beberapa persen yang memang kita harus simpan, uang bensin toh. Sisanya ini harus kembali ke bahan baku. Oke. Ternyata manajerial sekali ya Mas Amr ya. Jadi udah ada pola-pola gitu. Mungkin kalau tanya nih Mas, kadang kan teman-teman ya atau mungkin pemirsa di luar pengen usaha nih atau UMKM. Tapi takut nih modal kita nggak ada nih. Pasti butuh cuan besar kan ketika awal ini. Mungkin spill sedikit ya, Mas Amr ketika pertama kali itu berapa Mas? Saya pertama kali modalnya cuma 25.000. 25.000. Iya, selebihnya pasti di kepala. Oke. 25.000 itu dari awal istri saya beli. Itu saya sudah merasa bahwa ini modal. Modal ya. Iya. Ketika dapat ide yang di Sulawesi itu ya. Itu. Selebihnya di kepala. Terus itu kan modal awal. Modal kedua lain. Modal kedua hanya butuh beberapa kok. Jadi saya memang di situ beli cuman satu, yang bahan bakunya cuman setengah kilo, yang lainnya itu cuman beberapa. Terus manfaatkan saja yang ada. Kalau untuk mau melangkah awal,
kita kalau misalnya langsung mau berpikir besar memang sulit. Betul. Banyak yang mau seperti itu, makanya tidak bisa bergerak. Oke. Stuck ya. Dia langsung drop terlalu mahal, terus takut jatuh nanti bagaimana. Tidak, sebenarnya itu jalani saya dulu. Oke. Saya kejadiannya mungkin karena apa ya? Mungkin termasuk mujur kah, Pak? Oke. Karena tidak terlalu banyak halangan begitu ya. Maksudnya saya cuman paling jatuh sakit, kecapean, paling itu. Kalau soal modal, yang modal utama saya sudah tidak harap kembali. Karena itu saya harus putar terus. Nanti saya ribet kalau saya harus hitung ini harus kembali awalnya. Enggak. Jadi itu saya harus putar terus. 400 sekian kalau enggak salah. Itu modal awal. 400 sekian. Ribu. Jadi enggak ketika pertama kali berarti memang nggak mikirin ini harus balik dulu ya, tapi mungkin usahanya ini jalan atau lanjut atau enggak gitu, berarti Ya, mikirnya betul. itu ya. Oke. Betul. Dan ada nggak sih Mas mungkin pengalaman yang berkesan ketika pertama kali jualan gitu, Mas? Paling apa nih, berkesan yang manis atau pahit nih? Semuanya. Biar tahu ini ya. Oke. Yang manis-manisnya itu kadang tidak muncul, kayak misalnya mereka suka tapi kurang dikasih apresiasi misalnya. Oke. Kalau yang pahit-pahitnya itu paling sering. Pahitnya sering. Oke. Pahitnya apa, Mas? Apa ya? Mungkin banyak yang kurang, gimana ya, cara penyampaian itu kayak Jangan nangis, Mas. Gak ada piano ini, gak ada piano. Backsound tadi gak ada ini. Oke. Yang pahit-pahit itu kayak misalnya dari beberapa misalnya orang yang tidak mendukung, mensupport. Paling itu ada pasti ada. Cibiran-cibiran. Paling menjatuhkan tuh ada. Oke. Dan lawan itu memang hanya penuh dengan keyakinan. Hanya perlu keyakinan. Saya dengar, saya yakin saya bisa kok. Oke. Saya yakin saya bisa kok. Mulai dari misalnya Kak, itu jualan apa? Pisang saja. Wah, masa pisang cuman digoreng-goreng begitu saja harganya segitu. Okay. Wah, terlalu banyak. Oke. Berarti banyak yang mencibir ketika pertama kali gitu, banyak yang istilahnya underestimate lah atau mandang rendah. Mas Omar gitu banyak ya ternyata ya. Banyak. Oke. Kalau bukan kita sendiri tuh sulit emang. Iya sih, benar. Tapi ada beberapa juga yang mau support, ada. Oke. Dari hitungannya misalnya 100%, ya paling 10% itu yang bisa support. 90-nya ya kalau jalan ya jalan. Kalau tidak ya sudah, paling tidak lanjut itu. Kayak begitu. Oke. Kalau Mas Omar sekarang udah nikah ya? Ada punya anak berapa? 3 saya. 3 ya. Ketika pertama kali jualan itu udah nikah atau belum? Udah. Oke. Itu istri mengandung 8 bulan, 9 bulan, 8 bulan kayaknya. 8 bulan. Anak pertama. Oke. Si Yasmin ini. Yasmin. Jadi ya untuk untuk jadi nama usahanya ini. Iya. Oke. 8 bulan. 8 bulan kandung. 8 bulan. Tapi mungkin karena rezeki istri anak. Iya, rezeki istri dan anak ya. Okay. Tapi saya sempat down juga waktu jualan tuh, saya kayak aduh, saya capek. Jualan-jualan kayak begini tuh. Saya rasa malu sekali nih. Kayak gitu. Okay. Pernah kerasa itu tuh? Pernah. Oke. Dengan mungkin kalau bisa kita lihat, kalau tadi ceritanya dari Mas Omar kan istilahnya omset itu naik. Naik terus, tapi juga mengalami fase down itu juga Mas Omar. Merasakan. Oke. Mungkin karena jualannya tuh kayak pisang, terus di pinggir jalan,
Jadi merasa kayak insecure kayak gitu. Oke. Wah, ini saya berat sekali nih. Oke. Saya harus turun ke jalan, saya jualan di pinggir jalan. Tapi sebagai kepala rumah tangga itu harus. Betul. Jadi dilema juga. Masa ya saya tidak mau kerja? Iya. Masa saya harus gengsi tinggal di rumah toh? Baru saya punya istri, saya punya anak ini. Gitu. Oke. Jadi saya rasa berat, malu itu pasti ada, tapi harus. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Oke. Mungkin ini Mas, kalau banyak ya mungkin kadang aku juga mikir nih kayak gini. Jadi anak-anak muda kan pengen UMKM ini, tapi ketika mungkin lihat seminar tentang motivator gitu, saya dulu mulai dari nol, tapi saya mulai dari Amerika gitu kan. Jadi ada istilahnya base awalnya dia sukses gini. Yeah. Mungkin bisa cerita sedikit nggak Mas tentang dari keluarga sendiri, modalnya itu dari keluarga atau dari murni dari Mas Makmur sendiri yang mengadakan modal itu Mas? Oke, kalau modal dari keluarga sih tidak. Waduh. Memang kita merintis. Jadi saya dengan istri memang lebih merintis. Istri ada berapa, saya ada berapa, kita jalan. Oke. Istri punya apa, saya punya apa, kita jalan. Gitu. Karena masa itu memang sulit. Saya dengan keluarga tidak bisa saling membantu banyak, kayak gitu. Posisi orang tua juga seperti itu. Dan kalau saya dengan orang tua, kita kalau ngobrol modal, kalau soal uang tidak. Misalnya saya, Pak, saya butuh modal sekian, bantu kah? Tidak. Pasti kita tukar pikir dulu. Saya ini kira-kira mampu tidak? Dengan modal segitu dia kembali tidak? Pasti kayak gitu. Terus saya lagi, karena keinginan besar, jangan sampai saya cuma ambisi. Iya. Dan tidak sesuai dengan pemasukan, tidak menutupi misalnya. Tapi kalau saya sudah ngobrol seperti itu sama orang tua atau keluarga, pasti saya sudah punya keyakinan, terus perhitungan yang artinya ini bisa kembali. Saya cukup yakin kalau saya orangnya. Kalau misalnya tidak, ragu-ragu, saya skip dulu. Saya kasih jeda, butuh waktu, saya coba lagi. Saya begitu. Jadi tidak yakin sih yakin, tapi artinya kita harus sesuai dengan kondisi alam, Bapak. Betul. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang, kalau orang tuanya Mas Makmur sendiri pengusaha atau? Ya, kita memang ya dari orang tua memang pengusaha juga. Tapi saya tekankan kalau usaha jangan modal tuh materi dulu. Memang kita harus banyak berpikir kalau soal usaha. Jadi kalau tidak mau banyak beban pikiran, mending kita kerja karyawan tetap misal, terus daftar PNS. Mending kita seperti itu. Tapi kalau memang mau pusingnya bagus, mau banyak pikirannya oke. Mau badan sampai kaki kepala ini merah, jadi pengusaha. Berarti merasakan kerasnya gitu ya. Iya. Oke, beda banyak. dari. Jadi kalau pengusaha juga hal kecil itu sudah dipikirkan. Yes. Masalahnya kayak kayak misalnya saya tadi ini malu kah tidak nih kayak semua sudah harus dipikirkan. Mental. Jadi dari terjun langsung juga memang pelajarannya kayak ternyata gengsi tidak menghasilkan apa-apa. Oke, memotivasi sekali ya. Bener ya, jadi memang kalau mau usaha ya awalnya dari kita sih, bukan dari orang lain yang kita pikirkan ya Mas Makmur, seperti itu ya. Oke. Dan sulit gak sih Mas merintisnya? Mungkin kita bicara sulit dari perspektif dari Mas Makmur sendiri, mungkin ngurus perizinan, mungkin ketika pemilihan pisang yang mungkin kadang kan pisang ini kan bahan alam, bukan istilahnya buatan kan, bahan dasarnya dari Mas Makmur. Sulit gak sih mungkin pernah kehabisan stok, atau mungkin dari penjual tiba-tiba yang harganya sebelumnya sekian naik jadi sekian gitu, pernah gak sih Mas? Kalau yang awal-awal
Enggak sih, kalau di pisang aman. Pisang aman ya. Kita di Nabire banyak kok pisang. Banyak pisang, apalagi pisangnya kayak yang saya pakai ini banyak. Jadi kalau soal kekurangan pisang waktu awal-awal tidak. Kalau saat-saat ini mungkin karena banyak ya. Banyak penjual mungkin. Jadi pecah, terbagi. Jadi kalau kesulitan tuh kadang kita lebih memikirkan supaya bagaimana supaya tidak sulit. Jadi jangan diutamakan sulitnya dulu. Sebelum kita sulit harus sudah ada celah. Jadi kita stop. Kita langsung ke yang punya kebun misalnya tuh. Kita langsung ke sana. Kita ngobrol soal harga di pasaran. Ini lempar kemana, Bu? Ini saya langsung ke pasar ini. Ini langsung ke pasar ini. Di sana diambil berapa, Bu? Kita imbangi. Oke, dengan pengantaran langsung ke tempat saya berapa? Bicara. Sesuai harga, oke kita ambil. Gitu. Oke, berarti langsung ya ada istilahnya ada supplier sendiri ya dari pisang. Aman. Tapi kalau aman. Kalau yang itu kan mentah, datangnya mentah. Oke. Nah, begitu pas stok yang masak habis, terus harus jualan hari ini, jadi kita harus keluar lagi, kita cari lagi yang masak untuk hari itu. Oke. Sambil tunggu yang belakang ini masak kayak gitu. Pisang sih begitu sih. Kalau omset sendiri sih, kita bicara omset nih, Mas Makmur. Yap. Naiknya pesat nggak sih Mas? Ketika mungkin dari awal yang di rumah di Samabusa, terus yang di depan RRI sini, di depan sini ya, ternyata tetangga ini, baru tahu saya. Oke, di depan sini, terus punya 2 lapak di tempat yang kemarin saya liputan itu ya. Itu omsetnya gimana Mas? Naik pesat atau mungkin sempat turun dan terus cara nambahin power lagi lah istilahnya kalau gitu kan. Keyakinan diri pasti ketika omset itu tiba-tiba turun nih harus pindah lagi nih gini itu pasti ada kayak gitu. Ada gitu nggak Mas? Ada penurunan gitu terus? Kalau omset dari awal ya bisa dibilang kayak gitu. Okay. Naik, mulai naik. Cuman jenis apa dulu kita nih? Artinya nggak setiap hari orang mau mengulang-ulang makanan ini kayak gitu. Jadi kalau soal omset saya rasa grafiknya naik turun itu biasa sih. Saya menilainya tuh flat. Nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan. Penting kita bisa mencukupi saja. Gitu. Kalau misalnya naik terus, wah, senang saya Mas. Berarti beras nggak laku Mas. Berarti beras nggak laku makan pisang semua ini berarti. Iya benar ya. Harapan saya sih itu. Satu Nabire saya yakin itu pisang saya itu. Oke. Warung-warung lain enggak kejual Mas. Ya dia kenyang. Nah, ya sudah makan di saya tadi. Oke, berarti kalau memang snack berarti seperti itu ya yang kadang terjadi ya. Iya. Dia memang nggak naik terus secara signifikan tapi ya memang fluktuatif dia naik turun karena memang snack ya. Karena dia dimakan ketika senggang gitu berarti ya, Mas ya. Betul. Itu kalau dia naik hari ini, terus besoknya naik lagi, nanti hari berikutnya pasti turun. Ini begitu. Jadi memang ya fluktuatif sih kalau snack sih kalau memang kalau dari pikiran saya juga gitu. Karena bukan makanan pokok juga dan dia dimakan ketika waktu senggang. Terus 2 stand ya. Ya, betul. Ini berapa sih total pegawainya? Mas Kompor? 6 ya. 6 pegawai. 7 sama saya. 7. Saya tetap pegawai. Mas Muhammad juga turun di situ. Saya tetap kerja. Owner pun turun Mas. Turun, harus. Oke. Jadi di mana yang kekurangan sudah langsung meluncur. Tetap kerja kok. Mulai dari bahan baku terus stok tetap diantar. Ketika mungkin ada UMKM nih dari teman-teman ya. Mungkin saya makili teman-teman nih yang nonton ini. Jadi kan udah buka usaha nih, udah buka stand juga. Terus pengen punya pegawai gitu. Pertamanya berapa Mas pegawai? Pegawai pertama kali. Saya awalnya 1 sih. Awalnya 1. Berdua dengan saya. Oke.
Jadi jangan, sebenarnya saya juga rasakan itu kalau kita baru buka usaha terus sifat-sifat yang sensitif itu pasti ada. Hmm. Mudah terganggu itu pasti ada. Jadi angin sedikit saja itu langsung kayak itu ada, pasti ada itu. Nah, ini yang harus dirubah dulu sebenarnya. Ini kalau pengalaman saya. Jadi kalau mau memulai UMKM memang dari awalnya tuh mental dulu, jangan langsung terjun. Jangan. Kalau tidak mau angin lewat itu kayak begitu. Cuman karena saya cukup yakin, jadi artinya saya bisa mengimbangi. Kadang saya jengkel, saya apa tetap saya harus jalankan itu. Sebegitu. Jadi mungkin sebagian orang yang sudah rasa-rasa penat, jengkel apa dan lain-lain itu sudah saya tutup saja. Sepi-sepi sedikit tutup. Jadi memang kalau baru mau buka jangan langsung karyawan, jalani dulu. Tapi sebelum jalani perbaiki dulu mental. Kesiapan dulu. Harus ada setidaknya saya nanti bangun jam berapa, terus ada waktu istirahat ke tidak, terus malamnya jam berapa, saya besoknya nanti bagaimana. Ini saya harus, jadi kalau misalnya satu box pisang ini yang saya lihat toh, satu box pisang ini sudah di bla bla sudah jadi, orang itu cuma tahu lah oh ini sudah jadi makan. Kalau saya tuh saya lihatnya tuh begini, ini pisangnya pasti dia potong sekian, ini sausnya enggak terlalu cair sih, ini toppingnya ada kok ini, tapi menurutku ini dia olah dulu ini toppingnya, kayak misalnya yang almond, yang Oreo, taburannya tuh. Saya lihatnya tuh begitu. Jadi saya lihat pisangnya nih, oh ini pisang masak yang dipakai. Nanti kalau dirasa baru ketahuan, ini mengkal. Tapi yang harusnya dia pakai itu masak. Gitu. Biar enggak keras. Saya lihatnya tuh kayak gitu. Jadi memang kita harus memikirkan dulu baru kita terjun. Jangan kita lihat, wah ini box cantik ini, kayaknya laku nih. Saya mau jualan besok. Tanam modal. Begitu hujan angin langsung tutup. Berarti ada jiwa-jiwa chef ya ketika awal itu. Jiwa-jiwa chef ya istilahnya, mengamati makanan ini. Mengamati dulu. Oke, jadi nggak langsung serta merta asik tempatnya kayak gini besok jualan gini ya. Terus saya lihat juga boxnya. Ini boxnya saya dapat di mana? Ini desainnya nih di mana? Ini boxnya laminating tidak? Oh laminating. Berarti saya harus sama kayak gini. Desainnya harus unik ternyata. Itu harus dipikirkan. Jadi jangan lihat ini makanan pisang kayak begini. Besok saya mau. Saya terjun. Tidak. Jadi kalau mau memulai itu memang harus memikirkan dulu. Yang kedua, yang pertama tuh mental dulu. Yang kedua pikirkan apapun itu. Hal yang kecil kau mau coba untuk jual, harus dipikirkan, harus tembus bagaimana dia cara bikinnya. Imajinasi. Imajinasi. Ingat SpongeBob. Imajinasi. Oke. Ya, jadi memang benar ya, niat dulu awalnya. Dan memang benar sih, kita harus mengamati apa yang akan kita lakukan. Jadi dilihat. Itu berarti pertama kali udah kepikiran gitu tentang sampai packagingnya gitu. Iya. Terus saya kan kayak itu kan kalau saya pakai yang Mika yang plastik ini pasti laku. Kalau sudah ada yang kayak begini, kalau saya pakai yang begini pasti tidak laku. Walaupun rasanya saya bisa saingi misalnya, walaupun rasanya lebih enak saya, tapi dari packnya ini kayaknya kurang menarik. Itu harus. Terus mungkin kalau bicara usaha UMKM ya, karena kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Sugi nih, Mas Sugi dari mungkin pisang Labananas, dia kan di marketing kan. Kita tanya-tanya soal usaha UMKM. Yang paling utama kan branding, Mas. Penciptaan istilahnya karakter dari UMKM kita ini kayak gimana gitu. Sulit gak Mas pertama kali nyiptain branding dari ini Jasmine Banana? Mengenalkan ke masyarakat ini kayak gimana gitu. Sekarang sudah enggak terlalu sulit sih. Kita manfaatkan yang ada saja. Saya tuh begitu. Kenapa harus sulit-sulit? Ada yang gampang tuh langsung. Makanya kemampuan berpikir tuh harus ada. Kita kalau dalam usaha tuh harus ada. Jadi kalau misalnya ini kita kesulitan memikirkan ini. Dalam hal kesulitan tuh pasti ada solusi.
kita mempermudah saja, perkecil saja dulu. Bagi kesulitan itu dia sebesar apa sih? Coba kita bagi 12. Belum dapat solusi, coba kita bagi sekian. Nah, sudah mulai titik terang, kita selesaikan satu persatu. Jadi kalau untuk dipasarkan itu karena mungkin sudah dari awal ke sosial media, jadi ya sudah kita berlanjut ke situ saja. Nah, memang sosial media sekarang berpengaruh untuk penjualan. Berarti bermain dari sosial media di awalnya, dan sekarang tetap di sosial media itu ya Mas ya. Oke. Jadi ya bener sih, memang kita harus punya ide awalnya ya. Ide sih awal dasarnya, dan yang paling mahal tuh itu sebenarnya modal paling mahal itu ide ya Mas. Oke. Terus kalau bicara omset sendiri sekarang kan sudah punya 2 stand gini. Yang pembelinya sini dari sini aja kalau nggak, jujur kalau gini ya, sebelum kita mungkin masuk ke situ Mas, kemarin saya tahu Jasmine Banana ini bahkan dari kurir. Saya nggak sengaja ketemu waktu itu, saya mungkin hunting ya untuk UMKM yang ada di Nabire. Saya hunting sampai ke daerah Kalibubu. Saya putar cari UMKM, ketemu ada salah satu UMKM, tapi kebetulan waktu itu masih tutup. Ada kurir nongkrong di situ lah, masih sebat lah di dalam. Oke, saya duduk situ, saya ngobrol. Ada UMKM nggak Mas yang di Nabire yang mungkin bisa tak liput atau mungkin tak ajak ngobrol lah. Ada tuh, coba Jasmine Banana. Itu salah satu UMKM atau olahan pisang yang jadi ciri khas Nabire. Saya kaget, ya kan? Bener kah? Saya baru tahu ini. Makanya saya minta tempatnya aja dah. Tempatnya di mana? Sini Mas, sini di sini Pasar Karang. Sini. Oke, siap. Saya cari di Google Map. Oh, ada. Oke, akhirnya baru ketemu itu. Kita ngobrol di sore hari yang hujan itu ya Mas. Iya, betul. Sore hari di hujan itu ya. Jadi itu Mas. Jadi di kurir pun sudah tercipta seperti itu. Apakah mungkin kalau omsetnya sendiri emang jualan sampai keluar dari Nabire, atau mungkin hanya di lokal Nabire saja, cuma kadang kan oleh-oleh, kalau kita bicara tadi ciri khas Nabire ini kan berarti dia jadi oleh-oleh kan di situ ya. Oke. Tapi itu saya baru dengar juga itu. Kemarin waktu kita ngobrol pertemuan pertama itu, saya baru dengar seperti itu. Oke, baru dengar. Jadi saya juga rasa kebanggaan tuh ada gitu. Kalau soal keluar itu biasa pesanan. Kalau untuk kita menjual keluar belum. Kita belum sampai ke sana juga. Masih seputaran lokal. Tapi kalau pesanan customer kayak, "Kak, besok ada keluarga ini kayak gini. Tapi jam sekian boleh nggak? Di luar jam operasional situ." "Boleh Kak." "Kemana ini Kak alamatnya?" "Nanti keluarga ambil Kak di toko Kak." "Boleh." "Ini mau dikirim kemana Kak?" Itu pernah ke Manokwari. Ke area pedalaman juga pernah. Mulia pernah, Puncak. Jayapura pernah. Serui pernah. Dan ngambil boxnya banyak-banyak juga kuantitinya. Yap. Banyak-banyak enggak juga sih. Pertengahan dari yang paling banyak di sana lah. Berarti Pak Kurir gak bohong ini. Bener Pak Kurir. Ini menjadi salah satu ciri khas trademark di Nabire. Jadi memang di luar pun juga mungkin pesan dari luar Mas. Ada juga yang pesan dari luar gitu. Kalau yang pesan dari luar ada, tapi untuk Cimewemnya itu di sini. Kak, kirim ke sini bisa Kak? Nanti tuliskan ini. Semangat sayang. Oke. Tahu kalau itu. Maaf ya, saya bongkar ya. Apa? Istri saya juga gitu soalnya, kirim kadang. Kaget saya kalau ada kurir ini tulisannya "Weh, semangat papa" gitu. Oke. Oh, banyak ya jadi. Jadi kayak suaminya yang tugas di sini, pacarnya tugas ini, dia di luar. Terus mungkin di Google dia cek apa cemilan di sana. Makanan apa gitu. Terus nemunya Jasmine Banana. Oke. Cari kontaknya dapat, lanjut ke WhatsApp. Kalau menunya sendiri dari Jasmine Banana banyak sih Mas. Apa saja sih? 12-13 kan? 12-13. Mudah-mudahan bertambah lagi sih. Oke. Kita kan sudah cukup lama di pisang tuh. Maksudnya kalau untuk 2-3 tahun di menu pisang terus, kayaknya kita harus merubah. Kita tambah lagi menu lain.
itu dari ini apa, pisang dulu yang disebut atau bagaimana? Yang pisang lah, yang Pisang dulu, kayak pisang nugget, pisang roll, pisang coklat, ini yang manis-manis ini. Terus pisang kipas itu yang pakai sambal, pisang goreng pakai sambal, pisang stick sama juga, cuman dia modelnya yang berubah, dia lebih kayak model stick begitu, kalau yang kipas kan lebar. Terus dari asin itu ada tempe mendoan, ada itu baru tapi lumayan sih, dia cukup naik penjualannya tempe. Ternyata di sini banyak juga yang suka tempe. banyak suka tempe ternyata ya. Okay, cuman yang saya bingung itu kalau khasnya tempe mendoan kan dia agak minyak lembek-lembeknya kayak gitu kan. Di sini tidak, Mas kasih garing Mas. Wah ini sudah bukan tempe mendoan ini, tempe goreng. Anda mendustai tempe goreng. Tempe goreng mendoan itu dia lembek ya, dengan sambal kecap. Gitu ya. Tapi kita tidak kukuh dengan apa artinya memberikan perlawanan, misalnya Mbak ini di luar konsep Mbak, tidak boleh Mbak, ini harus sesuai dengan menu kita Mbak. Tidak, kita tetap sesuai dengan permintaan pelanggan, requestnya kayak bagaimana kita usahakan buat customer Bon. Yep. Jadi apa yang diinginkan oleh customer ya. Yep. Okay. Dan sudah banyak komplimen dari pelanggan-pelanggannya gitu, sudah banyak yang diterima berarti. Banyak, ada juga kayak kesalahan bikin itu ada juga, komplain kayak gitu. Okay. Salah terima pesanan ada juga. Terus yang paling ribet itu kalau misalnya pesan online tapi buru-buru. Buru-buru ya ini. Ada gitu? Ada. Okay. Jadi kita diberatkan. Pelanggan mau cepat. Jangan lama-lama sampai di sini Mas. Kita ketergantungan juga sama just tip, sama kurirnya. Kita pesanannya bisa diusahakan kalau lagi nggak antri, bisa diusahakan secepat mungkin. Tapi kita kan masih harus menunggu dari kurirnya lagi untuk jemput pesanan. Siapa tahu kurirnya juga masih antaran ke sana ke sini. Terus kita order nanti ya, antaran sekian Jasmine, antar ke alamatnya. Jadi biasa pesanannya sudah jadi, cuman kurirnya belum sampai karena mungkin ada pesanan ke tempat lain. Pelanggannya ngomel, Kak lama sekali ini, saya cuma pesan ini kok, cuman ini. Maaf Kak, sudah jadi Kak. Oke, nggak apa-apa, wajar itu Mas. Iya. Sebagai pelayan masyarakat kita harus maaf Bapak. Oke. Berarti juga dari gitu juga ya. Jadi punya kurir sendiri atau lewat bantuan dari jasa-jasa kurir yang ada Mas? Kita kerjasama dengan jasa-jasa yang ada di Nagbir. Kurir-kurir kesayangan masyarakat. Iya. Tonggak kehidupan masyarakat, garda paling depan Mas ya. Iya. Oke. Terus kalau pengurusan izin sendiri sulit nggak sih Mas pertama kali? Lumayan sih, kita kayak kan ke sana ke sini. Terus saya betul-betul banyak, bukan cuma saya, mungkin karena memang ke hal itu sedikit membingungkan memang awam. Soal perizinan dari awal memang awam. Jadi kayak masuk ke sini urus ini, step-stepnya banyak kita. Tapi murni ya, istilahnya nggak ada apa ya, mungkin ada oknum-oknum nakal gitu. Enggak. Jadi memang murni bener-bener Mas Makmur dari pertama kali dari basic ngurus kayak gitu juga ya. Oke. Karena kan sekarang pembayarannya juga langsung ke bank tuh. Iya betul. Tidak, kita dilarang kita untuk memberi ke pihak oknum yang nanti saya yang transfer sudah, nanti saya yang ini. Saya juga harus wanti-wanti. Ini ditransfer betul tidak? Jangan sampai saya kasih baru tidak sampai ke bagian administrasinya. Nanti saya tersendat lagi ini suratnya. Kayak begitu. Oke. Berarti gitu sih kalau dari basic dari awal, apalagi kita nggak tahu apa-apa ya, memang kita harus ngurus dari nol ya. Tapi kalau sudah tahu awam begitu, mending cari tahu saja. Nggak usah ambil risiko bilang nanti ada yang bantu misalnya.
Yang bantu ini ya, tahu saya di belakang yang bantu itu. Mending saling menjaga kalau saya. Jangan tergoda atau jangan juga langsung tergiur, ya sudah mas, saya nggak mau pusing jadi. Jangan juga begitulah. Kita harus paham juga. Oke. Terus pesan-pesan nih mas buat yang nonton podcast ini, yang mungkin mau mulai UMKM ini. Kadang kan takut mereka, pengen jalan nih UMKM-nya, tapi tadi kadang kan ada, jujur saya juga berpikir seperti itu. Dia bisa UMKM nih karena mungkin basic dari keluarganya udah kaya. Ya. Dulu saya mulai dari nol, tapi saya kuliah di sini gitu. Jadi dia ada gitu kan kadang mereka juga mikirnya gitu. Mungkin pesan buat teman-teman di luar sana yang pengen mulai UMKM ini. Silakan Mas Makmur. Oke. Niat saja dulu sudah. Terus mental memang harus bagus. Pola pikir, mindset apa semua itu harus dirubah. Hal-hal yang negatif disingkirkan dulu. Kita awal mula itu pasti positif saja dulu. Bukannya kita sepenuhnya tidak pakai negatif dalam bisnis. Negatif juga ada kita pakai. Itu hanya sekedar mencegah. Bagaimana kalau misalnya kayak gini, kalau gini. Harus ada juga. Biar balance. Kalau soal modal, utamakan keyakinan dah. Kalau sudah jalan, modal untuk awal nggak usah besar-besar, nggak apa-apa. Pakai yang ada saja dulu. Yang penting jalan saja dulu. Yang penting kau tampil saja di depan jalan. Yang penting kelihatan dulu, wah kau sudah jualan. Itu. Percaya saja kalau kita menjual produk pasti ada yang beli. Urusan rame dan tidaknya itu kembali ke kita. Urusan rame dan tidaknya kembali ke kita. Bagaimana marketnya kita ini? Bagaimana usahanya kita? Sudah maksimalkah belum? Kalau belum maksimal, ya pasti 1-2 orang saja yang datang beli. Tapi kalau memang sudah matang, 10 paling 15 sudah jalan sudah itu. Itu modal utama sudah. Okay. Itu sudah ada pengembangan sudah itu. Kalau sudah ke situ. Jangan lupa berdoa. Oke. Itu. Jadi Mas Makmur yang memang Jasmine Banana mulai dari nol ya, dari rumah padahal sampai nganter sendiri ketika pertama kali sama busa. Mungkin yang pernah kena bir ya, sama busa tuh jauh bener nggak bohong saya. Sampai saya malas kalau mau liputan ke sana. Ini jauh bener sampai kota diantar. Itu saya sempat drop. Oke. 1 minggu sakit. 1 minggu sakit. Nah, saya jadi kurir kan di situ toh. Uh-uh. Terima pesanan bikin. Ini saya sama istri, cuman istri kan tidak pengantaran, saya yang pengantaran. Okay. Bikin sama-sama. Istri terima pesanan, kita bikin sama-sama bikin. Saya pergi antar, pulang balik gitu toh. 1 hari. Jadi kadang 1 hari, kadang 2 kali pengantaran. Jadi itu hitungannya kan 4 kali. Pergi, balik 2. Pergi 3, balik 4. 1 minggu drop Pak. Tumbang. Sekelas Mas Makmur tumbang. Oke. Waktu di sini juga pernah, di depan juga. Tumbang juga. 2 mingguan mungkin. Saya tidak jualan. Tumbang. Cuacanya di sini tuh kan begitu. Iya. Tidak bisa diprediksi toh. Betul. Kadang semangatnya nih lagi panas, jualan mantap ini. Hujan, angin. Betul sekali. Lupa bawa jaket. Itu. Mau pulang mantel ketinggalan. Itu. Basah. Aduh, fenomena alam. Tapi serunya itu nanti pas buka kantong, lihat hasil jualan ini basah-basah ini. Itu serunya tuh di situ. Iya. Bilang astaga, luar biasa. Okay. Saya jemur di sini dulu, saya taruh di tempat nasi. Panci itu saya kasih panas, taruh situ uangnya. Wis. Serunya tuh di situ. Sambil dikasih backsoundnya bila waktu. Indosiar kan. Oke. Siap Mas Makmur. Jadi itu ya pemirsa ya. Jadi kalau memang mau usaha, yang penting itu yakin atau niat. Karena memang yakin atau niat itu adalah modal yang paling mahal dari kita. Karena kadang kita memang udah punya, mungkin kita punya uangnya, tapi ketika kita nggak ada niat nih, nggak ada mau gini,
nggak mau gini, nggak mau riset kayak Mas Makmur tadi, padahal beli pertama kali ya tadi di luar Papua, udah beli pertama kali di Sulawesi tadi, dicek sampai ngecek ke packagingnya, jadi sudah diamati, di riset bener-bener ya. Itu yang jadi modal utama kayak gitu. Dan jangan takut lah kalau memang nanti terjadi penurunan, justru itu nanti bisa harus dievaluasi gitu ya, Mas Makmur ya. Bukan kita nyari ini siapa nih yang santet gini, bukan ya? Berarti kadang kan ada gitu. Wah ini saya disantet ini, gitu. Usaha nggak boleh kayak gitu. Oke, saya dikasih tanah kuburan nih, saya nggak laku-laku gini. Ternyata jualannya pisangnya nggak enak gitu, atau mungkin terlalu keras gitu ya. Oke. Jadi bukan itu ya, bukan. Mungkin tempatnya jauh. Bukan unsur mistis, mungkin feng shui, atau mungkin ini kurang ngedap matahari gini, bukan gitu ya. Jadi riset lah, coba diamati ketika mungkin nggak berhasil itu, jadi evaluasi dari kita. Dan tadi yang paling manis, yang paling akhir tadi, ketika mungkin dulu Mas Makmur nganter hujan-hujanan sendiri ke situ nerima uangnya, ya kita lihat hasilnya itu yang paling nikmat sekali. Sama lah kalau mungkin kalau kita jadi istilah anak-anak zaman sekarang jadi budak korporat lah, sama kayak saya di kantoran lah istilahnya gitu. Kita terima gaji setelah kita mungkin kerja keras, hari libur datang kerja lembur gini, ketika terima itu ya sama gini gitu. Jadi sama sih sebenarnya. Nggak ada yang mungkin nggak ada plusnya di sini, plusnya di sini, nggak. Tergantung kita menikmatinya. Terima kasih Mas Makmur. Dan sukses terus buat Jasmine Banana. Amin. Ini produk yang paling nanti mungkin kalau pemirsa main ke Nabire, coba deh Jasmine Banana. Kalau tempatnya di sini ya, di OYH ya. Jalan Merdeka OYH, lampu merah. Terus Jalan Agobay. Jalan Girimulyo. Agobay Girimulyo. Oke. Nanti Instagramnya Jasmine akan saya cantumkan di deskripsi di bawah ya. Bisa pesen sendiri, dan nanti mungkin kalau yang dari luar nih Mas, nanti siap ya ketika mungkin ada yang kirim gitu ya. Oke, boleh nih, mantap. Sudah sering loh. Oke, mantap sekali Mas Makmur, narasumber kali ini memotivasi. Oke. Siap Mas Makmur, terima kasih sekali sudah datang di podcast ini, dan semoga tadi vibe positifnya yang didapat di podcast, di obrolan kita di sore hari ini bisa mungkin dicontoh oleh teman-teman yang ada di luar, para pemirsa. Bisa yang mungkin mau start UMKM, nggak takut lagi Mas Makmur ya. Keyakinan lah kuncinya. Kunci yang utama itu keyakinan di situ. Oke, dan sekali lagi terima kasih. Dan podcast ini bisa didengarkan juga audionya melalui RRI Playgo kita. Dan mungkin yang belum follow channel kita di YouTube bisa subscribe di kita di RRI Net Spasi Nabire. Jangan lupa follow, like, and share yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen ya nanti. Dan kita nanti bakal ketemu lagi di podcast-podcast cerita mereka selanjutnya, yang pasti akan memberikan vibe positif kepada para pemirsa, yang bisa memberikan motivasi-motivasi hebat kepada para pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Saya Fauzi mengucapkan terima kasih, dan jayalah selalu Indonesia.